Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN Triple Six. Bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Komet. Ya. Halo Mas Komet, ini adalah pertemuan kedua kita ya Mas Komet ya. Kedua kita. Gimana kabarnya Mas Komet? Alhamdulillah baik. Iya, semoga pemirsa tidak bosan dan tidak mual ya dengan Mas Komet ini. Iya. Kali ini Mas Komet ini akan menceritakan pengalamannya saat pendakian di Gunung Prau ya. Sebelum itu teman-teman yang ingin jual beli HP minusan maupun servis HP bisa di Puri Indah Seluler. Linknya ada di bawah ya. Silakan Mas Komet, bisa diceritakan seperti apa pengalaman horornya ketika pendakian di Gunung Prau. Silakan. Jadi waktu awal-awal bulan Juni itu karena kita pertama sukses pendakian Gunung Slamet yang bareng-bareng itu satu tim Susu Saset. Pulangnya kita tuh berencana gitu. Pengen ngadain open trip lah di Gunung Prau awalnya. Akhirnya kita rundingan kira-kira bakal matok harga berapa. Terus ketemulah harganya dan langsung kita bikin pamflet apa-apa segala lah. Awal-awal anggota open trip tuh banyak. Pertama 15 orang lah yang daftar. Target kita kan 20. Itu kurang 5. Terus lama-kelamaan mendekati hari-hanya itu semakin berkurang. Sampai pada akhirnya yang itu naik. Karena apa itu? Berkurang karena apa? Karena ya mungkin faktor biaya. Ada juga yang ikut kelulusan waktu itu. Soalnya banyak yang perpisahan sekolah. Banyak iya, banyak juga berbenturan dengan waktu yang lain. Terus akhirnya jadilah sisa 6 orang itu. Yang pertama itu saya. Yang kedua sebut saja Mas Idoy. Yang ketiga Rifai. Keempat Adib. Kelima itu cewek. Ya saya samarin aja namanya Amel. Nah, yang keenam itu cewek lagi juga, saya samarin aja lah, namanya jadi Bella, ya. Jadi kita naik, pertama tuh kita kumpul dulu, waktu tanggal 17 tuh kita kumpul di rumah Mas Idoy di Ambulu. Itu biar kita naik bersama-sama, biar berangkatnya bareng, soalnya kita naik mobil juga, sewa mobil awalnya tuh. Di situ tuh kita masih enak, masih happy, maksudnya kita udah nyusun rencana. Oh nanti di puncak kita mau bikin TikTok lah, apalah. Secara kan Gunung Prau, Gunung 1000 umat lah. Banyak banget soalnya yang ke situ. Pertama medannya gampang. Terus ya saya juga mikirnya Prau kan pasar bukan gunung. Jadi kita masih slow-slow aja lah. Walaupun ada cewek yang ikut dua kan. Kita berangkat dari rumah Mas Idoy itu sekitar jam 10 malam naik mobil. Kita berangkat tuh kita masih free aja, masih enak gitu naik mobil tuh sampai kita Wonosobo juga masih aman. Nah giliran udah sampai Wonosobo tuh sekitar jam 5 subuh ya. Jam 5 subuh tuh kita sempetin waktu tidur dulu. Soalnya notabene durasi pendakian Prau tuh ya paling lambatnya 3 jam 4 jam lah umumnya. Makanya kita udah sampai puncak itu. Udah sampai puncak. Soalnya kita camp juga di Sunrise Camp tuh di puncak Prau. Makanya kita naik agak slow-slowan gitu. Terus jam 5 kita sempetin tidur dulu tuh, yang lain tidur. Nah, ada satu cewek tuh, si Bella. Si Bella tuh kayak dia tuh diem aja. Pertama kita datang juga padahal kan kita ngobrol dulu tuh sama adalah salah satu pendaki dari Sidoarjo. Kita ngobrol dulu di situ, semua ngobrol, bahkan si Amel juga ikut ngobrol itu tuh. Tapi si Bella tuh nggak tahu kenapa dia diam terus. Dari sejak di situ. Iya, pas udah sampai istirahat itu. Iya dia diam terus. Saya tanyain dong, Bel kamu kenapa? Dia bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa aja. Kamu ngantuk nggak? Nggak ngantuk, malah mau tidur aja susah aja. Terus saya tanya, loh kenapa nih anak dari tadi diam terus? Saya mikirnya mungkin kecapean lah awalnya kan. Ya sudah. Jadi itu kita kasih slow aja. Sampai waktu tuh nunjukin jam 8. Jam 8 malam. Jam 8 pagi. Pagi. Iya, itu kan tidur kita jam 5 subuh. Dari jam 5 subuh kan udah sampai jam 8 pagi kita mulai packing terus naik mulai trekking lah. Dari awal pendakian itu udah mulai kacau. Yang namanya Bella itu udah kayak manja gitu. Mas, jadi emang awalnya nggak manja dia? Ya nggak tahu juga kan, soalnya dia kan peserta open trip juga kan. Open trip. Ya. Tapi dia tuh kayak dikit-dikit bilang kakinya sakit, dikit-dikit kakinya sakit. Hatinya dikit-dikit. Nggak tahu kalau hatinya. Iya. Kalau hatinya sakit mungkin dia cemburu sama saya. Aduh. Dikit-dikit bilang
udah dulu sih kaki saya sakit. Kata saya tuh, loh ini baru awal kok udah bilang kaki sakit. Perasaan kemarin juga lari-lari kok waktu masih di rumah Mas Idoy, kata saya kan. Terus kita naik dari base camp menuju pos 1 itu kita makan waktu 2 jam. Cuma sampai pos 1 doang gara-gara si Bella itu. Iya, ngeluh-ngeluh terus berarti. Iya. Bilang sakit gitu. Iya, bilang sakit lagi. Sedangkan di situ kan yang tanggung jawab penuh saya sama Mas Idoy. Sedangkan barang-barang tenda apa segala tuh ada di saya. Nah, barang-barang berat kedua tuh adanya di tasnya Mas Idoy. Itu jadi di situ tuh pas giliran saya jagain Bella, yang lain juga terpaksa ikut berhenti daripada sampai puncak nanti nggak bisa bangun tenda, kan tendanya ada di saya semua gitu. Akhirnya di situ kan anak-anak juga pada bilang lah, wah ini ada beban satu tapi nggak berani ngomong gitu. Kayak si Rifai, Adib bilang, Ang ada beban satu. Saya udah diem aja, nggak apa-apa. Kadang kali ini pertama kan. Akhirnya kita lanjut lah dari situ tuh. Dari pos 1 ke pos 2 tuh kita masih relatif sebentar lah, sekitar 45 menitan itu. Nah dari pos 2 kita naik ke pos 3 tuh juga masih aman. Naik ke pos 3. Nah pas di pos 3 tuh kan kita istirahat semua tuh. Saya juga sempetin dulu buat ngerokok, buat minum sejenak lah. Sama si Amel juga sempet di situ nyanyi-nyanyi sambil campur, kan banyak pendaki lain kan ya. Nyanyinya apa itu waktu itu? Nyanyinya ya, dia nyanyi naik ke puncak gunung. Iya kayak gitu lah. Intinya ya kayak lagu-lagu yang viral di TikTok gitu. Dia sambil joget-joget. Duar dengar. Jadi dia tuh narik perhatian cowok-cowok lain yang daki di situ gitu. Iya. Jadi yang lain ikut kumpul juga. Tapi anehnya sih Tapi nyanyinya diiringi gitar atau cuma vokal kan aja? Itu nggak boleh bawa alat musik juga sih. Pukul-pukulan kayu atau pukul-pukulan kepala? Enggak. Kayak perut sih buat gendang. Nah terus di situ tuh tapi si Bella tuh boro-boro ikut ketawa, boro-boro ikut lirik. Dia tuh ngelamun terus di belakang shelter. Liriknya tuh di belakang shelter pos 3 itu kan, di pos 3 kan ada kayak apa sih, kayak tugu mungkin. Dia ngelamun aja di situ, liriknya ke situ lagi. Sambil duduk termenung atau sambil duduk termenung. Pas ditanyain, "Bel, kamu kenapa?" Dia diam aja kan. Pas tak samperin kan tak tepuk pundaknya tuh. Kamu kenapa?" Dia malah kaget. Saya tanyain, "Ada apa emang di belakang?" Kata dianya, "Enggak, nggak apa-apa. Cuma lagi lihat pemandangan aja." Dia berdalihnya kayak gitu kan. Kita juga masih mikir positif. Iya, emang perahu kan agak bagus. Julukannya juga 1000 bukit. Soalnya di situ banyak gunung yang terlihat dari perahu tuh. Akhirnya ya sudah, kita lanjut dari pos 3. Itu hujan tiba-tiba. Pada saat itu. Pada saat kita rest di pos 3 nyanyi juga pas lagi nyanyi juga itu sih. Iya, mungkin gara-gara tik bunyi hujan kan. Terus kita lanjut lah dari pos 3 itu. Nah, salahnya kita bawa jas hujannya tuh cuma 3, Mas. Emang kenapa kalau bawa 3? Kan orangnya ada 6. Nah yang bawa jas hujan tuh cuma saya, Mas Ido sama Rifai. Soalnya waktu si Adib, Bella sama Amel pas waktu ditanyain itu katanya udah ngomongin hujan sih kayaknya, ini juga musim kemarau kok. Berarti nggak salah dong mereka. Iya, nyepelein dia merekanya. Sedangkan cuaca di gunung kan kita nggak tahu. Kita juga awalnya kan ngeremehin, perahu ini kok, perahu kan kasar. Kita terlalu meremehkan, salah kita tuh. Ya salah juga, perahu kan harusnya di laut juga sih. Iya sih. Iya. Tapi perahu juga ada di batu. Aku beneran itu yang terbalik kan. Terus kita lanjut kan dari pos 3 itu sambil hujan-hujanan. Yang jas hujan kita pakein ke perempuan. Soalnya kita kan laki-laki juga kan harus tanggung jawab dong. Asik. Jadi yang pakai jas hujan tuh ada si Amel, Bella sama Rifai. Nah, Rifai perempuan juga itu berarti. Setengah jiwanya. Iya, setengah perempuan mungkin. Jadi yang enggak pakai itu saya, Adib sama Mas Idoy. Iya. Kita lanjut sampai kita di pos 4 ya. Pos 4 juga udah deket kan. Rencana kita mau istirahat di situ, cuma kata saya kan nanggung. Soalnya kalau musim dingin berhenti itu nanti tambah dingin, mending banyakin gerak. Entah itu joget-joget, entah itu mau saldo-saldo kan. Kali terjun ke jurang juga bisa gitu. Terus kita lanjut kan menuju pos Sunrise Camp di situ. Nah, di situ kita pertama bangun flysheet dulu, soalnya hujan juga masih rintik-rintik gitulah. Kalau kita langsung bangun tenda kan, tenda kita kan jadi ada double layer, 2 lapisan gitu. Pertama lapisan kelambu, keduanya baru lapisan yang penangkal air. Nggak mungkin dong kalau kita langsung pasang tenda kan nanti dalamnya kebasahan. Soalnya lapisan pertamanya kelambu. Akhirnya kita pasang flysheet dulu yang sejenis kayak terpal lah, kayak bikin tenda gitu. Kayak bikin apa sih ya? Aub-aub. Iya, aub-auban.
Kita bikin itu dulu, baru kita dibawanya bangun tenda lah. Udah bangun tenda, malam tuh tiba. Malam tuh dari maghrib sampai isya kita masih aman-aman aja, soalnya kita juga masih ngumpul. Kecuali si Bella. Rame itu. juga kan tapi di sini. Iya, rame juga. Kecuali si Bella. Si Bella tuh di dalam tenda terus dia tuh. Terus-terusan. Iya, terus dari awal. Jadi kita tuh dari awal pendakian sampai puncak itu si Bella tuh baru-baru ngobrol sama sekali, Mas. Si Bella. Pernah sesekali dia cuma ngomong, "Iya Mas, hati-hati." Tapi nggak tahu orangnya siapa. Iya. Pas di pos 3 tadi tuh, pas sebelum kita naik kan hujan tuh ya. Pas kita jalan tuh dia ngomong, "Iya Mas, hati-hati." Loh, ente ngomong sama siapa aja? Itu tadi ada orang yang turun lari sih. Perasaan nggak ada yang lari gitu. Sampai kita kan juga harus ngejaga feeling teman-teman juga kan biar nggak pada drop di atas, sedangkan itu waktu masih maghrib. Iya kan, dia bingung juga kan kitanya. Akhirnya Nah, itu lanjutnya gimana itu? Tadi pas terus di atas tadi. di atas kita kumpul-kumpul, kita ngopi kan, tapi si Bella tuh masih di dalam tenda terus. Diajakin lah itu si Bella sama Mas Idoy kan. "Bella ayo keluar enggak?" Ya diam aja. "Bella ayo keluar enggak?" Diam aja. Terus gantian sama si Mas Adib tuh. Adib masuk terus yang ngajakin, "Bella ayo keluar kita kumpul bareng." Barulah dia mau pas diajak sama Adib. Berarti tadi Mas Idoy kurang ganteng ya. Kurang ganteng mungkin. Kalah sama Mas Adib. Kalah duit juga. Jadi kurang bisa merayu ya. Kurang. Oke. Pas udah sama Mas Adib itu keluar kan, ditawarin susu, dia nggak mau, maunya kopi hitam. Aneh Yang kan? pahit. Iya, jadi Nggak kita dikasih tuh, gula berarti. kita tuh bingung di situ tuh. Dia bukan sepenuhnya cewek kayaknya, kok dia mintanya kopi. Yang lain kan pada bikinnya susu, kadang hangat sari, dia malah bikinnya kopi. Jadi kita bingung Jangan-jangan juga. cewek-cewek yang suka kopi tidak sepenuhnya cewek ya? Mungkin. Jadi kita tuh kan bingung ya. Udah mah itu kan kopi hitam ya, kopi yang mentahan gitu, yang nggak campur gula. Iya. Itu kan kita bawa terpisah gulanya biar bikin teh juga. Dia minum kopi terus dia tiba-tiba ngomong nih, pengen rokok. Aduh. Katanya rokok apa aja, adanya Surya, dia nggak mau awalnya. Apa itu mau klopot? Maunya jarum coklat. Wah, jarum coklat. Dia juga bingung dong. Iya. Jarum coklat. Apa ini ya? Cewek kan, kalau cewek ya minimal rata-rata kalau ngerokok kalau nggak ese campur nabil Iya. mungkin ya. Yang Atau kecil-kecil lah, rokok Surya kecil gitu. Dia kok mintanya jarum coklat. Iya. Kan bingung. Iya, bapak-bapak banget gitu kan. Aduh. Kata itu, "Ente asli ngerokok," kata dia. Iya, Ji, saya ngerokok kalau di rumah. Oh, memang benar-benar rokok. Enggak aslinya. Enggak ngerokok. Lah, jawaban itu tadi gimana? Ya itu. Oh, jawabnya dia juga spontan kayak gitu. Spontan. Kata Amel juga kan, si Amel sama Bella kan itu satu kelas sekolahnya. Iya. Amel tuh ngomong sih, "Kan dia selama kalau main sama saya juga nggak pernah ngerokok, Ci. Baru di sini doang dia ngerokok." Terus juga jawabnya juga saya tiap hari ngerokok di rumah. Kalau di rumah, Ci. Ya itu rumah. Saya spontan kepikiran. "Emang rumah ente di mana?" "Itu di bawah pohon." Wah, Oh. mulai nggak beres kita kan kepikirannya. Di bawah pohon. Pada saat itu adanya pohon apa itu? Nggak tahu, saya juga nggak pernah jenis nggak pohonnya. mengenal, aduh. Cuma pohon itu ada agak jauhan dari sunrise camp. Soalnya sunrise camp itu kan terbuka banget ya. Angin juga gede, bener-bener rasa banget kalau di situ. pas dia jawab, "Itu rumah saya di bawah pohon, Mas." Kata, "Di bawah pohon." Saya spontan bingung kan ya. Udah mikir, Oh, tapi sempat mikirin dulu. iya di bawah pohon. Jangan-jangan si Anu ini kayak ada yang ngeganggu nih. Saya tak tanyain, "Wujudnya besar apa kecil?" katanya. Dia jawab, "Maunya yang besar apa kecil?" "Saya bisa besar, bisa kecil," katanya. Ditanyain lagi sama saya, "Kalau rumahnya saya rusak gimana?" Terus dia bilang, "Teman kamu nggak ada yang selamat." Ya bener nggak ada yang selamat. Idoy, Rifai, siapa lagi? Selamat sampai Bella. bapak saya, Mas. Siapa? Selamat bapak saya. Oh ya udah berarti kan selamat apa sampean doang. Emang nggak ada yang selamat. Sampean harus bilang tuh nanti kalau ada kayak gitu lagi. Panik, Mas. Memang nggak ada yang selamat gitu. Di sini kita Takutnya gitu. terus gimana lagi? Terus lanjut kan, saya juga panik. Terus saya ngomong ke Pak I, tadi jawabannya ngaco. Gimana emang? Saya ceritain lah jawaban yang tadi disampaikan sama si Bella kan. Saya kata, "Pak I, udah nggak beres ini gimana?" Dia sempat mau nangis tuh. Kan dia juga punya tanggung jawab ngebawa anak orang kan. Bukan anak setan, bukan anak siapa. Kalau saya nanya lagi tuh ke Mas Idoy, "Doy, ini gimana enaknya?" Soalnya kalau pendapatnya Mas Idoy itu biasanya
paling gimana gitu, Paling pas lah. berwibawa. Iya, Paling berwibawa. bijaksana. Si paling. Iya udah. Terus Terus katanya gimana? Kata kata idonya Mas gimana? Idoy, udah cari aja dulu jarum coklat ke tenda-tenda lain barangkali ada. Oh, kita makan teman-teman aja yang dulu. lain. Kita makanin aja dulu semuanya. Itu juga pas giliran ada jarum coklat dia bilang gini, nyalain aja. Tak nyalain sama saya kan. Tak kasihin. Kopinya mana? Tak kasihin kopi lagi tuh. Gak campur gula katanya. Oke. Kopi sama rokok, tapi cuma dipegang, kopi juga cuma diliatin. Gak diminum sama sekali. Maksudnya dipegang kayak gini doang, ini megang Kopinya di bawah. Kopinya di bawah. kopinya taruh bawah. Ya, duduknya tangannya tuh pegang. sila. Pegang ini, Pegang rokok. Ya duduknya sila, tangan juga di sini semua. Iya. Ini sama kopi di tengah-tengah. Tapi tiba-tiba habis atau gimana kopinya? Enggak juga. Itu masih belum kan. Giliran dia mau minum kata saya tuh, mau minum. Heran-heran nih. Pasti minum dia jawab, kok kopinya manis banget sih? Waduh. Bingung gitu tuh. Kok manis? Perasaan kopi ini gak ada gulanya kata saya tuh kan. Kan emang mitosnya kan katanya kalau kopi hitam pahit diminum sama bangsa kayak gitu kan memang terasanya manis. Iya tuh. Iya. Baru tahu saya malah. Iya. Ya, di situ kata dia manis. Pendaki tidak tahu. Kita juga kan bingung ya. Aduh, kok rasanya manis? Jangan-jangan ini udah gak beres banget kan? Terus akhirnya dari situ ada yang nyamperin tuh satu orang solo hiking. Ada yang solo jadi hiking Iya sendirian. Perempuan laki-laki. Laki-laki orang Sidoarjo. Tapi pakaian dia bersih banget tuh. Dia pakai celana putih, pakai kemeja, tapi celana putihnya bener-bener Kinclong. bersih banget. Jadi dia tuh kayak bukan pendaki. Soalnya lu nanya pendaki tuh pasti kotor gitu. Dia ikut Ya noob kali. mungkin. Dia pakai jas hujan kayaknya biar bersih. Dia hebat. Dia ikut bilang kan, Mas gabung ya. Ya monggo kata saya itu. Dia ikut gabung lah di tim saya, ikut ngopi juga. Terus pas malam itu tiba-tiba si Amel berdiri samping jurang. Si Amelnya itu akhirnya. Tiba-tiba tuh dia spontan berdiri terus jalan kaki ke jurang. Tapi nggak berkata apa-apa tolong Nggak ngomong atau apa. apa-apa. Dia berdiri samping jurang terus tangannya tuh bukan tangannya sih, jadi badannya tiba-tiba nyodongin ke depan. Untung Mas Ido itu bener-bener penglihatannya mantap banget ya. Tiba-tiba dia ngomong, wih itu si Amel, awas. Mana aja? Itu samping jurang. Si Rifai spontan dong langsung lari megangin. Terus suruh balik ke tenda. Soalnya udah dari awal tuh gara-gara si Bella kejadian itu mulai nggak beres. Makanya itu tarikin si Amel, tarikin Itu si Amel. Amelnya ikutan jadi kayak gitu. Awalnya kan si Bella itu. Iya. Jadi Amel juga ikut. Amel awalnya nggak ada tanda-tanda bahwa dia tuh emang gimana. Dia spontan langsung samping jurang. Pas ditarik sama Rifai. Tadi yang awal, bentar, tadi yang awal diem aja di tenda siapa sih? Si Bella. Si Bella kan? Kok sekarang jadi si Amel Itu, yang? dia pindah ke Amel. Oh. Terus tiba-tiba si Amel tuh berdiri samping jurang. Ditolongin lah itu sama si Pak I, ditarik-tarik dia nggak mau, malah Pak I dipukul sampai hampir jatuh ke jurang. Akhirnya Pak I nyerah. Ganti Mas Idoy gantian di situ. Nah pas Mas Idoy datang dia tuh mulai tenang si Amel itu. Jadi badannya nggak berdiri samping jurang, badannya nggak ngecondongin pengen jatuh, tapi dia tetap berdiri samping jurang. Sampai Mas Idoy itu kayak capek, terus tiba-tiba pas Mas Idoy mau ngomong, Mel, ayo balik ke tenda, angin kenceng datang. Brag di situ. Nah sampainya di mana itu? Kok diem aja? Saya masih jagain si Bella itu. Saya dari jagain awal kan Bella. jagain Bella, komitmen Oke. gitu. Barangkali turun-turun bisa aja. Ya itu kan. Ya, asik. Modis juga sih. Nah, Terus itu tuh gimana? ganti Mas Idoy tiba-tiba angin kenceng. Nah si Desi tuh sempet oleng gitu, pas kena angin tuh sempet goyang-goyang. Yang kan Mas Idoy kan badannya gede ya, langsung ditarik dia tuh si Desi tuh. Pas ditarik, Desi ngamuk lagi di situ. Si Desi, si siapa? Desi. Amel. Si Amel. Si Amel. Amel tuh ngamuk lagi di situ. Jadi di situ si Amel tuh udah nggak karuan lah intinya. Sambil ngamuk, pas Amel udah ngamuk, di situ angin reda sejenak. Ngamuknya maksudnya? Ya, berontak. Ngeberontak. Oh ngeberontak aja. cuma. Ngeberontak Mas Idoy. Tapi nggak ngucapin sepatah kata gitu. Enggak, dia cuma ngeberontak terus kayak gerem gitu kan. Iya. Gitu lah intinya. Ya gimana lah gitu intinya. Pas si Amel itu gerem-gerem, saya mulai tuh turun tangan kan, ikut tenangin. Saya tuh ngejamin mata gitu. Terus ya di dalam hati mah ngomong ke ya kiai-kiai yang pernah jadi guru saya lah. Iya.
Terus saya ngomong, tiba-tiba dalam bayangan tuh muncul kan, Cung, ambil rumput di situ, ambil air segelas, terus kamu bacain Bismillah 7 kali sambil baca, ya itulah ada, dibacain, terus celupin rumputnya, siramin samping tenda muter. Pas saya bangun, sampai dapat penglihatan kayak gitu. Enggak itu ya ada di bayangan aja. Iya. Sempurna di bayangan, terus akhirnya saya langsung mempraktekkan itu. Langsung tak praktekin, terus tiba-tiba pas saya praktekin itu, yang solo hiking itu tiba-tiba bilang, "Mas saya geser dulu ya." Dia langsung pergi aja. Cuma ngomong, "Mas saya geser," sambil bangun terus langsung pindah. Ya tuh. Pas saya muter lanjutin itu, pas saya ngelirik lagi orang yang solo hiking itu udah jauh Mas. Itu padahal itu naik, tapi cepet banget katanya tuh. Nah, kok bisa udah sampai situ? Kita bingung kan. Gimana ini? Apa jangan-jangan ini udah gak beres banget kan? Akhirnya saya juga ngomong ke Pak I, jangan berhenti sholawat ya. Ini udah gak beres kayaknya, kata saya tuh. Untungnya di situ si Adib itu dia bawa Quran, soalnya dia emang santri kan. Iya. Dan saya ngomong kan, Dib baca Quran aja Dib di sini Dib, ngadem-ngademin. Pas Adib baca Quran itu udah mulai agak tenangan tuh malam. Tiba-tiba si Amel dari dalam tenda tuh ngomong, dingin gitu. Terus si Pak I inisiatif langsung nyalain kompor tuh dalam tenda biar anget kan tendanya. Oh berarti tadi pas udah dipercikin air pakai rumput iya, tadi udah tenang. Udah mulai pada tidur lah. Memang tadi gambaran tadi ada reaksinya lah. Iya. Terus tiba-tiba si Amel tuh ngomong dingin. Pak I spontan langsung nyalain kompor kan di dalam tenda sambil bawa Amelnya taruh di atasnya. Hah? Enggak di bawah. Kalau di atas dia kebakar semua Mas. Jadi langsung nyodorin thermal blanket. Jadi thermal blanket itu sejenis aluminium foil, tapi berbentuk kayak bungkusan gitulah buat emergency gitu, buat hal darurat. Bawa thermal blanket itu langsung dibawain ke si Amel sambil nyalain kompor. Amel udah tidur agak nyenyakan, saya masih nemenin si Adib tuh baca Quran. Pas waktu udah jam 2:30 baru saya tidur sama si Adib, tidurnya pun di luar gitu Pak. Jadi kita mau tidur dalam tenda bingung. Bingungnya kenapa? Kan tenda satu diisi perempuan semua. Nah satu tenda tuh buat kita berempat. Tapi kalau kita masuk ke tenda otomatis nanti tenda samping gak ada yang jagain. Iya. Jadi kita tidur terpaksa di luar, kan ada flysheet ya. Iya. Jadi kita pakai flysheet depannya, kita tidur bawa flysheet. Jadi samping-samping tuh kosong. Pas angin datang langsung brrrr gitu. Dinginnya minta kamu gitu. Pas pagi juga, kan saya tidur tuh jam 2:30 tidur. Tiba-tiba pagi-pagi udah dibangunin sama si Mas Idoy. Met, bangun Met, udah pagi. Ayo kita foto-foto, ada sunrise tuh di sana. Bagus kan? Narsis juga Mas Idoy ya? Iya, sunrise tuh terbit di tengah-tengah Gunung Sindoro sama Sumbing, guys. Jadi kayak apa sih ya? Kayak gambar anak SD yang dua gunung terus ada matahari, ada sawah, ada matahari. Jadi gitulah. Oh, berarti itu pemandangan Wonosobo ya, jangan-jangan. Udah bagus banget di situ. Saya juga bangun. Nah, si Amel tuh di situ bener-bener yang paling over tuh dia. Bikin TikTok, bener-bener bikin TikTok yang tadi di post 3 dia jelalatan. Iya. Terus pas pagi-pagi itu dia di situ langsung bikin TikTok lah. Tapi si Bella masih tetap diem. Saya juga aneh tuh si Bella kenapa awalnya. Dia masih tetap diem. Akhirnya pas udah jam 9 kita udah foto-foto, udah apa sama yang solo hiking juga pas pagi tuh tiba-tiba datang pas kita foto-foto, dia ikut foto. Bajunya masih dengan baju yang masih persis dengan baju juga. yang sama. Dia foto-foto juga ikut sama kita. Terus kita jam 9 tuh packing. Jam 10 kita turun. Jam 10 turun tiba-tiba hujan gede banget. Jadi terpaksa kita istirahat dulu. Di situ bangun flysheet lagi sama. Terus Mas Idoy bikin jalan air. Saya sama Mas Rifai itu bikin flysheetnya. Kita neduh di situ. Dari jam 10 sampai jam 2 kita di situ. Jadi kita nggak turun-turun gitu. Iya. Gara-gara hujan angin bener-bener gede banget. Secara jas hujan kan cuma ada 3. Saya juga nggak mungkin buat melanjutin soalnya udah nggak ada baju ganti kan. Daripada saya yang celaka sendiri, mending kita sepakatin udah berhenti dulu. Jadi kita bangun flysheet jam 2 tuh hujan berhenti. Kita lanjut jalan. Pas udah di pos 4 hujan lagi. Di situ kita istirahat lagi jadinya. Pas itu tuh jadi 3:30 hujan reda, kita akhirnya lanjut turun lah dari atas. Pas sampai pos 3, si Bella tiba-tiba katanya kakinya kesleo. Jatuh tuh si Bella tuh.
Tapi beneran jatuh atau beneran jatuh itu. Beneran jatuh di pos 3 itu. Yang tadi dia mandangin di belakang tubuh terus. Dia jatuh terus katanya kakinya bengkak. Akhirnya di situ tuh kita bingung mau jalan di papa apa mau digendong. Terus kata kita kan, Terus Belanya mintanya apa? Gendong apa? dia mintanya saya mungkin. Berat juga. Hei Bella, dengarkan. Nanti besok ketemu ya. Besok ketemu jangan lupa ya kalau udah nonton. Terus gimana? Mintanya apa sih Belanya di papa Terus atau kitanya digendong? pertama pilihannya kita udah di papa aja. Soalnya kan kita gendong tas juga kan. Iya. Apalagi pas kita turun ada sampah juga yang gak gantung. Oh nggak boleh buang sampah di sembarangan juga ya di situ. Jadi sampah tuh benar-benar kita kumpulin. Terus kita turun lah dari situ sambil dipapah. Pas dipapah itu bener-bener lama banget mas. Jadi berarti kayak jalan 10 meter tuh kita membutuhin waktu 15 menit. Akhirnya Mas Idoy inisiatif ngomong ke saya kan, Met, tas di bawah kamu Met. Nanti saya mau gendong si Bella itu. Karena kita oke. Padahal ada rasa menyesal juga ya. Kenapa tidak saya? Saya. Akhirnya ya udah. Kurang ajar Mas Jadi Idoy emang. saya double carril tuh. Carril Mas Idoy sama carril saya. Jadi beban saya berat, Mas Idoy berat. Jadi beratnya double gitu. Saya seberat nanggung beban hidup lah. Iya. Gitu. Kita turun, Mas Idoy ngegendong lah itu si Bella. Pas kita sampai di pos 2 itu yang solo hiking itu kan tadi turun ikut kita ya. Iya. Yang solo hiking turun ikut kita. Pas di pos 2 itu yang solo hiking ngomong, saya duluan ya, ngomong gitu. Tapi teman-teman nggak ada yang ngeh katanya. Ya yang siapa itu yang Saya. Sampean doang. Saya pertama. Terus ya sudah mas, nggak apa-apa, dia duluan lah jalan. Terus pas saya gendong kan saya berat ya, karena saya inisiatif. Saya duluan ya, soalnya saya bebannya berat. Kalau kalian kan enak enteng, nemenin Mas Idoy aja, saya turun sendiri, karena saya kan gitu. Hanya saya dari pos 2 tuh turun sendiri. Tiba-tiba yang solo hiking tuh dari belakang bilang, saya duluan ya mas. Kan saya tuh lagi ngerokok dulu sambil minum ya, istirahat. Saya nggak ngeliatin sekitar tuh. Tiba-tiba tuh yang solo hiking ngomong, saya duluan ya mas. Loh, Hasan tadi udah duluan kan kata kita. Oh tapi pas yang awal tadi izin duluan dia emang udah duluan. Dia emang udah duluan jalan. Tapi nggak ngerasa kesikat sama sampean pas pulang enggak. Soalnya dia pas jalan agak lama baru saya izin saya duluan. Pas tiba-tiba dia bilang, saya duluan ya mas. Loh, kok udah jalan? Perasaan tadi apa kok baru jalan? Masih di sini gitu. Iya, perasaan tadi tuh udah duluan. Balik-balik oh iya. Terus kan bingung ya. Kayaknya saya nengok lagi kan ke belakang. Barangkali ada di belakang lagi kan ada 2 orangnya. Pas saya nengok lagi, ya ada siapa pas nengok ke depan, ternyata orang itu udah jauh lagi mas. Si mas itu yang iya, baju putih itu. bener-bener jauh dan gak kelihatan. Padahal jalur perahu kan relatif umumnya tangga ya mas ya. Walaupun emang nggak ada bonus lah, itu bener-bener kelihatan jalurnya tapi dia udah nggak kelihatan. Terus gimana lagi akhirnya? Terus pas kita lanjut kan dari pos 2, di pos 1 kita istirahat dulu. Saya istirahat sambil nungguin itu yang tim belakang saya. Pas teman-teman belakang saya udah datang, lalu saya lanjut turun di situ tuh. Ngomong ke teman, ayo lanjut turun nggak? Ayo Met. Nah dari situ kita turun. Nah di situ tuh di jalan tuh tiba-tiba kayak ada apa sih pohon yang rindang gitu, ngebentuk kayak gerbang mas, kayak lorong gitu. Oh iya. Sedangkan waktu itu kan udah mulai senja ya mas ya. Kita turun aja kan dari pos 3 jam 4 ya. Pas sudah senja, giliran kita ngelewatin lorong itu tiba-tiba siang. Kayak bener-bener masih jam 2, jam 1. Tapi harusnya kan udah gelap di situ tuh. Harusnya kita di situ udah bingung di situ tuh udah kacau kok. Ini udah kacau banget, tiba-tiba siang, udah nggak beres nih. Akhirnya bukannya malah enak, jadi enak pendakiannya. Wah siang gitu. Karena di situ feeling kita juga setim ngerasain semua. Ini kayaknya kita masuk ke dunia lain, katanya gitu kan. Kata saya mungkin saja. Itu jadi merinding ya padahal. Terus pas udah tiba-tiba siang, akhirnya saya inisiatif dong. Saya navigasi darat dulu ya, nyari jalur barangkali ada. Pas keadaan siang itu tetap pas lagi nyari-nyari. Pas itu siang ternyata. Tapi alamnya masih alam perahu, area gunung perahu. Iya, kayak gunung perahu. Pas saya ngikutin jalan, tiba-tiba ujung jalan itu jurang. Akhirnya kita bilang, ini udah gak beres, depan jurang, gak ada jalan lagi ini di sini. Mentok aja berarti udah gitu. Akhirnya kita balik lagi sambil lari, di situ juga kita udah pasrah.
Bahkan saya sama Mas Idoi pun nangis di situ tuh. Nangis sampean? Iya. Nangisnya kayak gimana tuh? Iya gitu. Ya ngomong aja kayak gitu. Pak, Bu gitu. Maafin ya kalau saya nggak bakal balik lagi. Ada rasa Iya, ya gimana gitu. kata-kata terakhir ya? Iya. Mas Idoi juga sama kata Mas Idoi. Mas Ido kata-kata terakhirnya apa? Kalau Mas Idoi gini katanya. Pak, Bu, kita satu batin, kita satu darah. Semoga kita juga masih menyambung telepatinya gitu. Di sini saya sedang tidak baik-baik saja, Bu. Doain aja semoga ada jalan keluar. Kalaupun tidak ada jalan keluar, semoga ada jalan pulang. Gitu kata Mas Ido. Maksudnya jalan pulang tuh walaupun dia meninggal, semoga jasadnya ditemukan gitu kata Mas Ido. Maksudnya Terus mungkin arwahnya gitu ya. tidak penasaran. Iya. Itu saya sama Mas Ido juga nangis di situ tuh gitu. Iya. Tapi yang lain nangis nggak Ripa? Yang lain enggak, yang lain cuma sekedar panik soalnya mereka enggak ngeh. Kan yang navigasi cuma yang saya. sampean berdua itu ya Iya. nyari ya. Jadi pas waktu itu kita bilang Oh kayak gini gitu kan kok aduh kita bener-bener Suponan beda. di situ. Udah balik lagi kita balik ke jalur lagi. Lari kata saya tuh. Akhirnya si Bella yang tadinya kesleo itu dia Suponan langsung bisa lari itu. Sembuh total langsung. Iya. Pas lari kita nemu lagi tuh gerbang itunya pas keluar itu tiba-tiba ada temen yang orang Surabaya 2 orang dia turun. Terus saya juga di situ udah mulai alhamdulillah nemuin jalan baru. Nemuin jalan yang benernya dan itu gelap. Jalan baru dekat terminal. Mungkin Bukan. dan itu yang asli yang udah gelap emang. Tadi udah maghrib lebih itu tuh. Terus pas saya ngomong ke orang Surabaya, saya takut nyasar lagi. Saya ngomong dong ke orang Surabaya. Mas bareng ya. Dia cuma ngangguk. Nah itu pas masuk ke lorong yang itu lagi nuansa alamnya udah normal lagi, udah. Nggak masuk ke lorong kita. Pas kita keluar, tuh kan ada orang Surabaya tuh. Iya. Jadi, Mas saya bareng ya. Apa sampai bilang bareng Iya. lagi terus Dia cuma ngangguk terus dia belok kanan. Akhirnya kita ngikutin lah belok kanan. Belok kanan, kita turun. Di situ kita alhamdulillah aman sampai base camp. Giliran kita udah sampai base camp. Si Bella tuh masih diem aja. itu alamnya masih siang atau udah berubah lagi? Udah malam dari pas Udah mulai berubah pas udah malam tuh pas ketemu orang Surabaya pas itu. ketemu orang itu. Orang Surabaya itu udah mulai berubah semuanya. Pas turun di Itu base. perubahannya maksudnya gradasinya berubahnya seketika atau Enggak, kan itu kita masuk berangsur? kayak itu yang pohon masuk, rindang. masuk itu dulu Iya, ya. kita masuk, Tiba-tiba normal lagi, tiba-tiba hitam normal, lagi. malam lagi. Nah, terus pas orang Surabaya itu ngomong, pas udah turun di base camp kan kita udah mulai pikiran panik. Bersyukur juga kita masih bisa selamat sampai bawah kan. Tiba-tiba yang orang Surabaya itu ngomong, nggak usah diceritain ya cerita yang tadi, saya udah tahu semua. Kata dianya tuh. Iya, terus dia ngomong, kalian itu tadi kan diikutin sama satu orang yang dia solo hiking itu. Dia sebenarnya bukan orang, Mas. Ya udah nggak ada katanya. Masih solo hiking itu yang bajunya putih semua. Dan yang dilihat si Bella waktu di pos 3 itu dia. Dia yang ngikutin hati-hati Bella. gitu. Dan yang dia ikut ngopi waktu kalian kumpul itu dia aslinya memakan jamuan yang diserahin sama si Bella. Itu. Terus yang kalian nggak tahu, lihat ke atas. Dia lagi nertawain kalian. Yang bikin kalian tersesat, dia kerjaannya. Ternyata yang orang Surabaya itu dia indigo, Mas. Dia punya kebatinan lah. Dia Dia bisa lihat ya. Iya. Dia ngomong ke saya, Rifai, Mas Idoi ngomong. Itu lihat ke atas. Dia masih berdiri nertawain kalian. Terus kelihatan nggak sampean pas lihat? Enggak, saya nggak kelihatan sama sekali. Cuma dia. Banyak dosa kan. Iya. Terus dia ngomong, saya juga aslinya mau 2 hari di atas buat kebutuhan konten. Tapi gara-gara pas di atas kalian disamperin sama orang itu, saya langsung turun. Soalnya saya udah tahu ada yang nggak beres. Yang tadi kalian bawa muter-muter itu kerjaannya dia, Mas, kata dia tuh. Ya Tuhan, makasih banget Mas, ini udah bikin kayak gini. Makanya lain kali controlling lagi anggotanya ya, ada apa aja. Kita masih belum ngeh tuh ada apa aja tuh yang dimaksud Mas itu tuh apa. Dia bilang, kayaknya kita udah packing turun, ya udah tersesat itu kita pikiran juga udah blank banget ya. Gara-gara tersesat terus malah emas-emas yang nakutin. Kalian lagi diterawain itu di atas sama orang yang tadi. Kita udah bener-bener udah blank. Pas di mobil itu saya ngecek foto saya semua ya yang tadi sama orang yang solo hiking itu. Oh sempat ikut foto Iya, bareng sempat juga. Ikut foto bareng. Ternyata segitu banyaknya foto, pose dia cuma kayak gini doang. Jadi tangannya tegap di samping. Iya.
kepalanya nunduk gini. Semua foto dia posenya kayak gitu. Tapi memang pas lagi foto kerasanya sampean pas foto bareng kayaknya dia kayak gitu nggak? Saya nggak perhatiin. Oh, nggak Soalnya saya perhatiin ya. ngeliatinnya kamera. Iya nggak peduli juga ya. Nggak peduli juga sih soalnya. Saya ngeliatinnya fokus ke kamera soalnya. Pas dilihat ternyata dia posenya gini terus. Katanya tuh ini kenapa kok nggak berani nunjukin muka kita apa gimana? Terus juga pas sama orang base camp katanya gini, di perahu tuh sebenarnya banyak kejadian mas, makanya jangan pernah remehin gunung. Gunung tetaplah gunung yang tidak bisa ditebak keadaannya. Kita di situ mulai sadar. Sependek apapun gunung, rintangannya pasti nggak sependek itu. Gitu. Jadi pas di jalan kita sampai Pekalongan, tiba-tiba si Amel itu ngomong ke saya, Ang, kan dia kalau manggil saya Ang, ini lihat di grup sekolah, kakaknya si Bella nyariin, katanya dia nggak pulang ke rumah udah 3 hari. Di situ kita mulai blank. Jangan-jangan yang dimaksud tuh controlling, maksudnya ini nggak izin sama orang tuanya. Si Bella itu tadi. Iya kayaknya. Soalnya dia sampai nyari di grup sekolah, nyari di apa, bahkan Jangan-jangan sejak dari rumah dia sudah dirasuki oleh mungkin pendaki itu. Mungkin Ayo kita juga, mendaki, kayaknya. ayo kita mendaki. Terus Tidak usah izin. Gitu. kayaknya gitu ya. Iya bisa. Iya, aja. sampai 3 hari. pengen nyari tumbal mungkin ya. Terus tiba-tiba saya ditelepon sama senior saya. Dia bilang gini, saya kecewa Met sama kamu. Si Bella itu nggak izin dan dia bayar open trip, dia hasil ngejual barangnya. Padahal dia ngejual barang kan dapat 400. Bayar open trip kita pun dia kurang 100.000 itu tuh Mas. Kita masih maklumin waktu itu. Oh, dimaklumin aja udah nggak apa-apa gitu. Terus kata saya tuh tanyain kan ke Bel, kamu tuh sebenarnya nggak izin apa enggak? Kata dia, saya udah izin ke ibu. Ini ibu ente nyariin, kakak ente nyariin. Saya yang disalahin di sini. Soalnya saya ketua di sini, kata saya kan gitu. Jangan-jangan penyebab semua yang tadi di atas itu kamu. Emang tadi di atas ada apa? Dia bingung. Iya. Kayak tuh. Oh pas pulang mah ceria lagi dia si Bella Iya. itu yang awalnya dari naik sampai turun juga. Dia malah nanya gini, Diem doang. emang tadi di atas ada apa? Kayak tuh. Tapi dia merasakan gak tadi udah naik ke atas Ngerasain. menikmati? Oh, Dia ngerasain. itu mah bisa dinikmati Iya, sama cuma dia. perasaan dia tuh kayak biasa aja gitu. Dia nggak ngelamun ke apa, dia juga katanya ikut ngobrol. Oh kata dianya tuh. Iya ikut ngobrol. Mungkin yang waktu di pos 3 dia nyapa, iya mas hati-hati. Kayaknya dia ngobrol sama orang itu yang solo hiking mungkin. Itu. Terus pas sampai bawah ya itu mulai di situ tuh kacau. Ternyata penyebabnya gara-gara si Bella nggak izin semua itu. Makanya ya bener-bener pas tuh orang tua tuh paling dahsyat menurut saya. Gara-gara kejadian itu tuh saya jadi mikir itu. Pas tuh orang tua tuh paling dahsyat. Sebelumnya nggak pernah mikir sampai Gak pernah. dipakai untuk apa sampai Gak punya pikiran. Gak punya pikiran juga kayaknya saya mas. Kalau dibedah juga kayaknya kosong. Kayak pentol korek. Terus ada lagi itu. Udah sih. Itu yang pendakian di Lesesnya. Nah, kan sampean juga katanya pernah yang namanya apa mati suri Mati gitu. suri, iya. Itu kejadian. Kenapa itu? Kenapa sampean bisa sampai mati suri? Kenapa nggak beneran aja? Itu kecelakaan waktu saya kecelakaan. Gimana itu mas? Bisa cerita mas? Jadi waktu Juni, tanggal 3 Juni ya tepatnya 2020. Saya habis ke 2 Tegal. tahun yang lalu berarti Iya. lah. Kalau dari record sekarang. Saya ke Tegal tuh naik motor waktu itu sendirian. Berangkat dari rumah sendirian ke PAI, Pantai Alam Indah Tegal. Di situ Mau apa itu? healing. Oh iya. Healing doang. Iya. Pas saya pulang, itu saya mampir dulu ke alun-alun Brebes. Di situ tuh saya juga nggak sengaja ketemu teman-teman, dia pada ngajakin, Met ayo mampir nggak ke Jati Barang. Kan mereka orang Jati Barang Brebes tuh. Met mampir nggak ke Jati Barang ayo. Kata saya tuh enggak, saya mau jagain toko nanti pas pulang kata saya tuh. Terus juga sekarang lagi ujian kan, persiapan buat ya kuliah apa kata saya. Kata mereka, ya udah Met nggak apa-apa. Terus pas di lampu merah itu alun-alun Brebes. Ada 2 anak pang tuh, tak tanyain, Mas orang mana? Orang Pabuaran, mau kemana? Mau pulang, ayo bareng aja kan, kata sayanya kan. Kalau Sari Pabuaran kita satu alur, kata saya. Akhirnya mereka ikut. Ini namanya nggak saya samarin ya. Pertama namanya Ali, orangnya masih hidup semua itu saksi mata. Yang satunya itu saya lupa. Lupa namanya. Alu lah. Iya Alu, sebut aja Alu lah intinya. Alu lah. Itu kita dari alun-alun Brebes kita masih aman gitu tuh. Pas sampai Tanjung
Itu Berarti kejadian. Bonjeng 3 sampai ini. Bonjeng 3 saya. Pas sampai Terminal Tanjung itu ada bis keluar. Akhirnya kan saya pasti berhenti dong kalau ada bis keluar. Saya berhenti di situ. Itu saya baru berangkat masih gigi 1. Gigi 1 kan maksimal paling kecepatan 20 juga udah ngeden ya. Iya. Itu bener-bener pelan banget di situ tuh. Tiba-tiba pas depan toko, kalau sekarang toko di Tanjung tuh ininya sebelah barat Terminal Tanjung ada toko yang ada lambang signatur Iya, gitu. pokoknya. Nah, di depan toko itu pas. Toko-toko sembako lah gitu. Iya. Nah, di situ tuh tiba-tiba nggak tahu rem saya belum atau apa ya. Mobil depan itu ngerem dadak, mobil kontainer, tapi lampu remnya nggak nyala. Jadi saya nggak tahu mobil itu berhenti apa enggak. Iya. Saya mau banting kanan, tapi di kanan itu penuh. Ada mobil yang bawa mobil itu lah, Mas. Iya. Akhirnya saya banding ke kiri, saya ngerem. Pas saya ngerem, tiba-tiba perasaan saya itu saya nabrak keras, brak. Terus saya terbang. Itu. Jadi terbang. Terpental gitu. Iya, terbang melayang. Gitu. Pas tapi saya di situ tuh, konyolnya saya pas jatuh itu, saya lupa pakai helm. Saya lupa bahwa saya pakai helm maksud saya. Jadi tangan saya tuh spontan pengen ngelindungin muka gitu. Iya. Pas gini aja, saya pakai helm. Iya. Akhirnya tak lepasin. Jadi ini udah lecet-lecet, ini bekasnya masih ada. Digredek pas saya lihat, loh kok saya pakai helm lupa aja. Langsung tak lepasin gini terus langsung tiba-tiba sampai nabrak itu di situ tuh ada batu. Nabrak kepalanya, baru berhenti di situ. Terus pas saya lihat dua orang teman saya kan, ente nggak apa-apa, dia masih berdiri di atas motor itu tuh. Nah sampean doang itu yang Saya doang yang terpental, saya doang itu di situ aneh. kurang sakti. Sampean. Iya, dua orang itu tuh dia masih berdiri megangin motor gini kan mau gocek ya, dia megangin motor gini biar gak jatuh. Terus pas saya ngomong, "Net ente kenapa aja?" Padahal motor udah berhenti tapi kenapa ente loncat? Saya loncat. Perasaan tadi tuh saya nabrak jeder, jatuh kan di situ. Terus saya juga bingung udah gimana. Akhirnya di situ saya istirahat dulu dong, mungkin saya lelah, ya kan. Saya di situ dikasih Tapi air. nggak apa-apa sampean, maksudnya nggak luka yang parah pada saat itu. Enggak, cuma lecet doang. Dalam Lecet pikiran doang. saya cuma lecet doang waktu itu tuh. Belum sesek pas saya minum air, nah dikasih sama orang toko itu. Dikasih air. Pas dikasih air itu kadang mulai sesek. Mulai ngomong tuh susah gitu. Saya ngomong, "Pak, ngomong saya aja gitu." Ngomongnya susah lah. "Pak, bawa saya aja ke rumah sakit." Akhirnya dianterin lah ke rumah sakit. Nah, di Tanjung ada lah. Iya. Tidak Rumah bisa sakit disebutkan. situ lah pokoknya Iya. dekat. Nah pas di rumah sakit itu 5:30 lah, 5:30 saya mulai di ronsen, saya nelpon keluarga. Tapi yang pertama tak telepon waktu itu bukan keluarga, Siapa itu? mantan saya. Oh, Saya masih takut kan waktu Iya. itu ya mau telepon keluarga. Iya. Telepon mantan saya lah, mantan saya datang. Pas saya mulai, Ngapain lu goblok nelpon saya? Enggak kayak gitu juga ya. telepon kan. Kenapa Kan waktu ngerepotin itu masih gua? pacaran, saya masih pacaran. Oh, masih pacaran. Cuma sekarang, sekarang jadi mantan. Saya Kira. nelpon kan, bisa ke sini enggak? Saya kecelakaan katanya. Iya, saya ke situ nanti. Dia buru-buru datang. Di posisi saya udah di UGD itu. Udah di ronsen, saya udah enggak sadarin diri, tapi belum meninggal. Di situ terus dia nelpon keluarga Sekarang saya. meninggal bukan nih? Iya belum. Kan belum. hidup lagi. Oh, iya. Hidup lagi sekarang. Gimana itu? udah dia dikontak, keluarga saya datang, mulai ada penanganan pertama tuh dari rumah sakitnya. Dikasih denyut nadi lah di sini yang di jempol pendeteksi, terus di dada ditempelin itu yang kayak buat terapi itu kayak pijet-pijet. Hanya terus di situ katanya jantung udah shock kata. Saya tuh di situ nggak boleh tidur, kata dokternya. Ini jangan sampai tidur, sampai kakak saya tuh ya kan dia kan perempuan ya. Saya merem sedikit saya langsung tampar. Prat. Merem sedikit aja turu gitu. Iya, saya nggak turu. Cuma saya ngantuk. Iya. Kan gitu. Terus di situ tiba-tiba saya tidur dan keluarga saya lengah. Terus katanya di situ saya meninggal jam 7. Jam 7 apa itu pagi? Jam 7 malam, Isya. Jam 7 malam katanya saya meninggal. Di situ tuh Dinyatakan meninggal oleh dokter. di situ udah alat-alat medis udah dicopotin Dilepasin. semua. Saya juga udah posisi telanjang cuma ditutupin tapi kan. Kakak saya lagi ngurusin. Sumpelin ini enggak? Kain. Belum. Oh, belum. Kakak saya lagi ngurusin itu tanda tangan buat rumah sakit. Tanda tangan ambulan itu kan mau dibawa, Iya, mau pakai dibawa ambulan ke rumah. pulang. Itu katanya di samping ibu bapak kawan-kawan sekalian dan teman-temanku sebaya itu katanya udah pada nangis. Itu pada nangis bahkan Tangis bahagia tadi.
nangis haru gitu. Gak ada yang ngejajarin lagi sih. Oh, iya. Bahkan sekelas sebetulnya namanya tuh Mas Ulum sama Maldul itu yang terkenal serem. Iya. Lihat saya kayak gitu dia nangis. Bener-bener katanya udah kayak Sedih lah kehilangan sampean. banget katanya. Pas mati suri itu apa di pikiran saya gini, jadi itu tuh saya kayak nginjek padang pasir tapi luas banget, di situ bener-bener nggak ada gundukan sama sekali mas. Rata aja kayak gitu. Iya rata gitu, kayak mungkin mekaniknya handal ya pas ngebikin. Jadi bener-bener rata dan nggak ada ujung. Jadi kayak lautan. Itu Minecraft belum diedit itu. Kayaknya mah. Sana. Jadi di situ tuh. Tapi saya nginjek tuh kayak nginjek berlian. Di situ juga Rasanya itu rasa nginjeknya kayak nginjek berlian gitu, terang banget. Terang, adem, sejuk. Mungkin kalau ada temannya saya betah di situ. Terus saya di situ kan manggil-manggil, soalnya ada saya sendiri kan. Saya manggil guru saya, ibu saya, keluarga, teman siapa. Oh teriak-teriak sampean. Iya sampai buaya betina juga saya panggil kan. Tiba-tiba pas saya manggil itu kan udah keliling ya, sambil kayak musafir aja ngiterin di situ nyari tempat atau nyari petunjuk. Tiba-tiba pas saya jalan di tengah-tengah itu kedengar suara azan. Ada suara azan. Iya, ada suara azan. Tapi sejauh mata memandang nggak ada masjid, ada sesuatu, orang pun nggak ada di situ. Nggak ada masjid. Binatang nggak ada. Nggak ada binatang. Bener-bener cuma tadi pasir aja udah. Pasir yang kayak berlian itu. Tapi mataharinya ada nggak sih? Ya tahu nggak ada. Di itu bener-bener kayak udah sejauh mata memandang. Enggak, maksudnya di alam itu tuh ada mataharinya nggak? Nggak ngelihat. Nggak ada. Nggak fokus ke situ tapi kayaknya juga nggak ada. Tiba-tiba terang aja kayak gitu ya. Iya, ininya terang di situ tuh. Terus pas saya dengar suara azan, saya cari kan suara dari mana, ternyata suara dari arah kanan saya. Kan saya belok kanan, saya lari tuh kan, nyari masjid itu di mana. Saya lari, tiba-tiba pas azan tuh masih di asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu ketemu bentuk masih terang banget itu. Akhirnya kelihatan tuh ada masjid. Kalau dijabarin di dunia kayaknya susah deh. Masjidnya segede apa itu? Kecil. Pastinya kecil tapi bener-bener bagus. Terbuat dari apa mas kira-kira mas? Emas atau maksudnya penampakannya apa itu yang sampean lihat? Bingung saya jelasin. Jadi kayak bener-bener pokoknya indah lah gitu ya. Iya bagus banget itu tuh. Jabarinnya juga saya kayak ada awan di samping-sampingnya juga. Jadi bener-bener ya ininya pas saya lihat juga takjub sih masjid itu. Azan masih hayala sholat saya masuk. Itu suara masih hayala sholat di situ. Tapi nggak ada orang di dalam mas. Nggak ada orangnya azan juga ya. Azan. Saya mikir mungkin waktu itu kaset mungkin iya mungkin radio kan. Akhirnya saya masuk, azan selesai. Kan waktu awal itu kan 2020 masih lagi musim-musimnya sholawat di Bilqulub ya mas ya. Saya sholawatan di Bilqulub tuh di dalam sendirian. Di dalam masjid itu sampai ya karena bingung juga di luar cuma padang pasir doang. Saya sholawatan di Bilqulub sendirian di situ. Tiba-tiba kedengar suara qomat. Dengar suara iqomah tapi nggak ada orang. Saya nyari, akhirnya saya keluar dulu kan, barangkali orangnya ada di luar. Tadi pas saya masuk lagi wudhu sekalian azan mungkin ya. Pas saya keluar, saya masuk lagi, tiba-tiba ada 2 orang. Udah ada 2 orang pas masuk lagi? Di saf paling pertama. Ada yang udah ngimamin? Belum. Oh, imaman masih kosong. Cuma 2 orang aja ada orang. 2 orang. Iya 2 orang itu. Laki-laki semua? Nggak tahu saya wudhunya. Dari belakang intinya kayak bajunya ya pakai tudung, kayak pakai tudung gitu, kayak pakai sorban terus jubah, kayak jubah. Iya kayak jubah sama sorban. Putih, hitam, coklat, biru, putih. Terus komat selesai, saya maju terus saya ngomong ke yang 2 orang itu kan. Monggo jenengan mawon ingkang imam, kula makmum. Kan saya menghormati, mungkin dia lebih tua kan. Iya. Tapi dia diam aja gitu mas. Saya ngomong lagi tuh. Monggo jenengan mawon ingkang imam, kula makmum mawon. Kula taksi alit jenengan mawon ingkang sampun sepuh, kata saya kan gitu. Tapi dia masih diam aja gitu. Nggak ngerti lah sampean ngomong apa. Mungkin juga ya. Karena saya di situ niatin. Oh bahasa Indonesia dong gitu. Saya inisiatif buat ngimamin. Saya ngelangkah. Sampean langsung ya action aja langsung. Enggak, saya ngomong dulu. Nggih pun kula mawon ingkang imam. Terus saya ngelangkah ke depan ke pengimaman, tiba-tiba gelap. Situ udah gelap. Pas sudah di tempat pengimaman. Udah gelap sekali. Yang di belakang tuh yang 2 orang itu hilang. Itu udah gelap. Jadi saya udah kayak sama hilang juga itu. Iya, kayak posisi saya merem aja gitu. Jadi bener-bener hitam semua, gelap. Iya. Terus kata orang-orang samping saya tuh gini. Lembusin napas katanya. Iya. Terus di dalam itu kayak
apa sih kayak bola juara gitu. Wih, ada champion gitu. Di dalam sampai kayak gol gitu loh. Bersorak. Iya, sampai sorak masih dia di hidup. dalam. Sampai kakak saya pun refleks sempurna nyobek itu surat penerimaan jenazah itu. Oh, posisinya masih Masih pendataan itu masih lagi tanda tangan. masih di rumah sakit. Disobek sama kakak tuh. Yang bener juga met hidup lagi. Iya bener itu gue langsung. Susulin nggak kesampean mulutnya? Wah, adik saya bangun lagi. Plak gitu. Enggak. Sampai di situ dimarahin satpam teman-teman saya gara-gara rame di dalam sih kayak gol suruh keluar. Terus suster langsung masangin lagi yang di sini sama pendetektor nadi katanya iya ini hidup lagi. Itu ya udah bener-bener ya bersyukur sih. Di situ juga sampai ya pengalaman. Tapi itu berarti sampean pas tadi berlangsungnya itu nggak terlalu lama berarti mati surinya itu? 2 jam. 2 jam saja ya? Iya, katanya 2 jam. 2 jam. Soalnya kalau terlalu lama juga keburu sampean dimakamkan ya? Iya. Alhamdulillah. Iya, pas bangun juga berkembang. Tarik lagi. Mau nunjukin peti juga susah kan? Kan dia harus dilepas dulu kayak gini. Susah. Berarti itu saja Mas Gomet ya? Iya, yang bisa pengalaman disampaikan. mati suri sih. Oke Mas Gomet, terima kasih atas segala ceritanya tadi dari pergunungan sampai tadi mati suri. Saya juga baru menemukan ini narasumber mati suri ya. Lain kali mati suri part 2 sampean. Semoga. Waduh. Bukan saya yang ngomong. Oke, baiklah. Oke, Mas Gomet terima kasih sudah hadir, sudah berbagi cerita horornya. Terima kasih teman-teman juga yang sudah menonton. Jangan lupa untuk nonton video-video selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.